tim 2 orang ditatar, dilatih supaya memanage usaha. Dia adalah bagian independen yang ngurusi urusan bisnis saja. LPKI tidak boleh intervensi. Tahunya setiap akhir bulan berapa untungnya 50-50. Nih Pak DPD untuk para mu'alim. Ini yang 50%-nya adalah untuk investor dan selanjutnya. Kita berupaya dari berbagai hal. Peluang sudah besar, hanya saja kita butuh gerakan kebersamaan. Organisasi besar tanpa ada dampak dan manfaat mubazir. Jauh-jauh kita meluangkan waktu, menggalang, tapi cuman besar aja, tidak ada dampak dan manfaat. Lebih baik tidak usah. Yang kita harapkan adalah dampaknya dan manfaatnya. Kalau sudah kolaborasi dan koordinasi, yakin tercapai. Jangan merasa bahwa ini adalah gerakan yang sangat dibutuhkan karena sekian persen tidak bisa membaca Al-Quran. Betul. Jangan diajari bahwa ini kalau kita entaskan, kita mengajar. Kolaborasi itulah. Dengan kolaborasi, insya Allah ketika ada yang merespon ternyata masih kurang responnya, begitu cara Allah menguji kesabaran kita. Jadi kalau kita datang ke tokoh, Pak ini begini-begini, oh iya, Syukron Mahmud menyampaikan, ini gerakan. Kalau sampai ke tangan penggerak, bahkan beliau menyampaikan pemberontak, ini akan bergerak. Tapi kalau sampai ke tangan orang yang tidak tergerak, masuk laci. Apapun detailnya, jabatannya, karena tidak tersentuh, masuk laci. Cuman iya doang. Tetapi bagi kita, jangan kecewa, jangan dibully. Wah, aduh mah, cuma detail jabatan dan lain. Jangan. Begitu cara Allah menguji keseriusan kita. Karena kita niatnya ingin sakaratul maut tersenyum. Minta perhatian ke Allah, jangan mengemis perhatian kepada Allah yang ngasih perhatian nantinya. Yakin, aku yakin. Kolaborasi. Kita lanjutkan. Halaman 1 sampai halaman 22 itu adalah pengenalan huruf, makhorijul huruf, harokatil huruf, huruf bersambung. Bebaslah mereka dari buta aksara Al-Quran. Kemudian ciri metode Islah itu kan 9 dikumpulkan dalam kalimat Bismillah. B berjamaah, I istidad, tasaddul itu, Adda, addo. Kemudian B simple. Simplenya itu 4 materi langsung disajikan. Tidak satu persatu dan tidak sekarang nanti kemudian I tidak. Kita langsung sekaligus. 4 materi disajikan, pengenalan huruf, makhorijul huruf, harokatil huruf, huruf bersambung disajikan langsung, simple. Kemudian Bismillah mudah, ada pewarnaan nanti dalam tajwid. Terkadang guru-guru guru-guru di daerah itu cara penyampaiannya memang menggunakan istilahnya tradisional. Yang kita hadapi bukan anak-anak yang mau ngaji tiap hari. Ingat. Yang 65% bukan mereka yang ngaji tiap hari, tiap malam. Bukan itu. Sasaran kita pun bukan itu. LPPTK, BKPR MI dengan buku Islah ini ada beberapa yang datang TKA, TPA, kami mau menggunakan buku Islah. Saya tolak. Jangan nambah kerjaan LPKI. Di TKA, TPA, metode apapun anaknya ngaji tiap hari pasti bisa. Yang kita hadapi adalah orang yang super sibuk sudah nggak bisa. Banyak pejabat-pejabat juga yang menjapri. Makanya saya tekan tadi Kominfo buatkan call center LPKI, halo LPKI. Jadi semacam Grab nantinya. Orang yang mau melakukan KBMA, istilahnya kita KBMA jangan rumah Quran. Karena kalau istilah rumah Quran, jangan ngaros. Di mana sih ngorosnya? Itu di rumah Quran. Dia sudah fobia.
Di mana ngaosnya? KBMA. Apa itu KBMA? Kelompok Belajar Membaca Al-Quran. Asik. Dan dengan klasikal itu mindernya hilang. Mindernya hilang. Pas begitu ketemu, oh lu juga gak bisa baca Quran ya? Dikirain lu pintar. Dia udah semangat sama-sama. Saya yang langsung merasakan sampai itu orang Masya Allah dari atas sampai bawah itu betul-betul takwan, betul-betul sampai meluk 2 jam baru belajar batasan karena dipacu suaranya keras, pak keras dengan kerasnya itulah mindernya hilang. Nah terkadang mengapa muncul dulu di Belawa kita tahun berapa ya Majelis Ta'lim Al-Quran 93 saya melakukan wisuda anak soleh, anak-anak TPA, TKA. Kemudian tiba-tiba datang anak-anak pelajar mau belajar. Cuma konotasinya pada saat itu buku Iqra adalah untuk anak-anak TK. Sehingga ada minder. Waduh, masa gua belajar? Akhirnya didaftarlah ada 170 anak-anak remaja, SMP, SMA, bahkan bapak-bapak. Musola cuma ukuran 6 kali 8. Akhirnya mulailah saya beli whiteboard dengan spidol berwarna 3 dengan pewarnaan dengan klasikal ternyata berhasil. Sehingga untuk mengajak mereka dalam KBMA, ajaklah orang yang bisa ngomongin dia. Kan kita dalam rumah tangga juga kalau kita lagi berantem ya datanglah siapa orang yang bisa menasehati istri kita atau suami kita. Karena belum tentu mulut kita walaupun tiap hari subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, suami saya mudah-mudahan nggak jadi nikah sama si A-nya. Astagfirullah, astagfirullah. Siapa tahu mulutnya orang lain. Kasihan itu. Bisa jadi akhirnya dia luntur dengan omongan orang lain. Kolaborasi penting. Jangan merasa, wah ini kita gerakan, ayo. Yang tidak mau bergerak, itu caranya. Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Emak-emak yang sudah bisa ngaji, akhirnya dia ngajak, "Jang, ayo ngaji." Karena dia sudah punya nyali. Sudah pede, sudah bisa ngaji. Tapi kalau belum bisa ngaji, emak aja belum bisa ngaji. Banyak sekali kaitannya. Halaman 1 sampai halaman 22 adalah pengenalan huruf, makhorijul huruf, harokatil huruf, dan huruf bersambung. Bismillah berjamaah, istidat, mudah, istiqrar, lengkap. Istiqrar itu adalah mengulang, kita mengucapkan sekali, peserta minimal harus mengulang 3 kali. Termasuk nanti di dalam pengajaran tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Mereka minimal mengucapkan 3 kali, yakin lancar. Karena membaca adalah keterampilan. Membaca keterampilan. Semakin sering membaca, semakin lancar. Selanjutnya ciri metode islah yang ke berapa? B, I, S, M, I, istiqrar, L, lengkap. Pada saat DPD LPGI Cirebon dilantik, itu yang melantik Syekhuna Kiai Haji Lukman Hakim, Rais Majelis Ilmi JPH-NU. Dan program Sadesa, satu desa satu hafid, itu adalah dari JKH yang menjalankan. Yang saya ingin sampaikan bahwa ada metode yang dikeluarkan oleh JKH, kemudian dibandingkan di depan materi-materi yang ada di buku islah ini lengkap. Sampai saya kaget ke daerah Cilebar, guru-guru ngaji sudah ahli. Selanjutnya mari kita belajar huruf muqatta'ah. Pada bingung, waduh, huruf muqatta'ah apa ini huruf muqatta'ah? Belum tahu. Kita bahas di sini ada lengkap di juz 2 sampai ke hal-hal yang sifatnya sangat detail.
insya Allah materi ini lengkap untuk mengajari saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian latihan membaca variatif dengan bacaan sholat, ayat, dan doa. Mohon maaf, Sulawesi Selatan itu di juz yang di cetakan edisi pertama, saya mencontohkan perbedaan ain dan hamzah, makulun dengan i'lam. Saya kasih contoh dengan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin makmuman. Padahal saya hanya mencontohkan makmuman bahwa hamzah itu bentuk. Telepon, Pak Ketum, kami di sini nggak pakai usolli. Kami minta dibuatkan buku istilah khusus metode karena kami nggak pakai usolli. Kita hapus. Kita harus dinamis. Kemudian ada lagi dalam tahiyat harus terbukti dalilnya. Mana dalilnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Enggak pakai sayyidina. Dihapus. Kemudian saya mencontohkan madlayin. Saya kasih contoh di dalam buku Islah di edisi pertama. Allahumma hdini fiman hadait. Tujuannya mengajarkan itu. Kami gak pakai doa-doa kunut. Daripada timbul akhirnya ya sudahlah. Sampai ada bacaan bacaan sholat. Ada bacaan sholat yang tabaraka rabbana. Itu pun mana dalilnya? Mana dalilnya? Aduh, yang cara yang akan kita ajari adalah yang tidak bisa membaca, tapi kita dinamis, kolaboratif, oke lah, dihilangkan agar sasaran kita. Karena metode itu memang harus dinamis. Belum tentu apa yang kita bahas praktek di lapangan. Kita harus punya kolaborasi lah. Kalau memang ada metode-metode yang lain, ayo kita gabung sebaik mungkin berijtihad agar pahalanya mengalir. Jadi jangan kami tidak bisa. Ini kami di sini sudah menggunakan metode ini. Begitu cara setan menggoda sehingga seolah-olah gerakan ini nggak perlu, kami punya metode. Ini gini-gini saya trainer metode Ikro. Saya sampai ke Tasik, ke Ciamis, kemana dan diskusi langsung. Alhamdulillah. Ada lagi yang itu penjiplakan dan lain sebagainya. Dianggapnya hanya dialah metodenya yang paling bagus, yang lain. Begitu cara setan menyebar kebencian. Hati-hati, waspada, jangan mudah kecewa. Dari kekecewaan itu timbul kebencian, dari kebencian itu tersebar dan menghancurkan kehormatan. Hati-hati. Lanjut, kemudian aktual. Nah ini yang saya maksudkan aktual. Sebelum kita belajar tajwid, kita buka halaman 23. Untuk mengenal tajwid, itu kita sajikan dulu materi-materi pengantarnya. Apa itu idhar? Apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu, mana sukunnya, mana tanwinnya, kita ajarkan dulu di awal. Halaman 23, tanwin. Judulnya tanwin. Coba Bapak Emak dibaca yang pertama A, I, U. Mereka bisa baca. Kita jelaskan bahwa kalau fathahnya 2 atau fathatain itu dibacanya an. Dibaca apa? An. Disebut apa? Tanwin. Kasroh in. Dijelaskan inilah tanwin. Karena nanti ketika bertemu dengan ilmu tajwid, apabila ada nun sukun dan tanwin, mana tanwinnya sudah tahu. Aktualnya itu disajikan pra untuk mempelajari tajwid. Kemudian adanya perubahan-perubahan bentuk huruf. An, in, un, an, in, un, an, in, un. Kok ini mah ada ianya?
sama ini juga dibaca an-in-un. Tidak perlu, wah ini ada alif bengkok dan tidak perlu. Cukup jelaskan ini juga sama. Seperti itu. Kemudian halaman 25 dilihat. Halaman 25-nya bahwa ketika tanwin itu harus ada alif. Ada yang bersambung, ada yang tidak. Dan, ron, zan, wan. Kalaupun disambung hurufnya beda ya? Ada? Oh, ini memang ada yang tercetak terakhir itu edisi Cirebon. Saya anggap edisi Cirebon karena begitu masuk ke Cirebon ada beberapa yang ternyata kebijakan-kebijakan yang di maslahat, sehingga cetakan kemarin saya tulis cetakan edisi Cirebon ini mungkin bercampur nih. Halaman 25 Bantan San Jansan sekedarnya saja untuk mengenalkan. Kok ini mah bersambung, kok ini mah enggak. Termasuk di bawah ada wahudan. Kenalkan ini juga sama dibaca wahudan. Caranya istiqror. Kita ucapkan sekali, mereka 3 kali, itu yang membuat malakah. Jangan sekali ngajarin harus betul. Kalau perlu 7 kali. Wahudan sampai disuruh lihat wahudan malakah. Karena kita sistemnya adalah klasikal. Kemudian pengantar kepada ilmu tajwid tahsin halaman 26. Kita mengenalkan sukun dan tasdid dulu. Coba Bapak Ibu dibaca yang paling atas a, ba. Nah, kita kenalkan yang bulat ini disebut sukun. Dibacanya a. Dibaca apa, Mak? A. Lagi dibaca apa? A. Kenapa dibaca a? Dibaca sukun. Yang sebelahnya seperti huruf 3 naik menghadap ke atas. Ini disebut tasdid. Sidah apa tasdid, Mu'alim? Mau sidah, mau tasdid. Dibacanya abba. Dikenalkan sukun dan tasdid. Kemudian kita gunakan teori Al-Imam Al-Ghazali. Laki-laki yang tidak tersentuh oleh seni, oleh nyanyian, itu keras hatinya, Bu. Hati-hati. Jadi ibu kalau suami pulang dari mana-mana, tahu-tahu cuma ngasih uang 10.000, tidak perlu ditegur. Ibu nyanyi. Tidak piraku sapoe sebot ke dapur pupur seribu. Nyanyi tenangkan. Sehingga selanjutnya ini juga supaya nyanyiannya dia sudah hafal. Tinggal kepala dan matanya berpacu. Kita pakai nyanyian. Abba, ibi, ubu. Mereka sudah tahu lagu ini. Ole. Dulu di Spanyol itu ada lagu apa sih? Nah, abba, ibi, ubu, bat, bit, but, batabiti, butu, bat, bit, but, batabiti, butu, khot, bit, but, khotabiti, butu, fal, bit, but, fatobiti, butu, an-in, un, an-nabini, unu. Dia sudah hafal lagunya, sehingga matanya terpacu, didoronglah dengan nyanyian. Artinya gunakan nada seperti ini supaya terpacu semangatnya, lidahnya keseret-seret karena kepala nyanyiannya sudah hafal. Abibub, abaibibu, batbibus, batabibibutu, basbisbus, basabisibusu, khotbisbus, khotabis
in kun anta ibni gunung. Selanjutnya di paling bawah kenalkan, Abah, ini disebut tanwin. Dia bisa baca Latin. Tanwin. Oh, tanwin teh an in un, ban bin bun. Ma, tanwin apa? An in un, ban bin bun. Disebut apa, Ma? Tanwin. Kenapa disebut tanwin? Fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammahnya 2. Jadi harus nyambung. Si peserta itu tidak membeo. Mana tanwin? An, in, un. Kenapa disebut tanwin? Fathahnya 2, kasrohnya 2, dhammahnya 2. Secara klasikal, omongan kita sekali yang mendengar 40 orang. Itulah manfaatnya adanya klasikal. Hilang mindernya, terpacu suaranya, dan sekali kita mengucap 40 orang. Coba kalau diajari satu persatu. Kadang-kadang ibu-ibu begitu diajak maju, suaranya kecil betul. Dan waktunya hanya 2 jam. Peserta ada 40, satu orang 10 menit, hanya selesai 1 halaman. Masa rekan-rekan kita yang belum bisa membaca Al-Quran sangat banyak, kita lakukan secara klasikal. Wajib talaqi. Mohon maaf tadi dari dari Tasikmalaya mengusulkan ada video-video, tolong video-video dan lain sebagainya. Saya menolak. Jangan sampai ini tersebar dulu, prakteknya tidak talaqi. Bahaya. Bahayanya bukan apa-apa. Nantinya masyhur, tapi tidak ada dampak, tidak ada manfaat. Ini rekan-rekan yang muda-muda, ada juga Feral Bramasta yang kita kukuhkan menjadi duta LPGI di Karawang. Studio saya silahkan gunakan. Ibnu Khaldun karena salah satu rektor perguruan tinggi di Brunei mau ikut serta sebagai pembina dan kita disuruh di sana, yuk disiapkan studio di Ibnu Khaldun untuk melakukan tutorial. Saya menolak bukan apa-apa. Gerakan kita ini serentak, bertahap dan berkelanjutan. Buat apa besar-besaran kalau tidak ada dampak dan manfaatnya? Sasaran kita ini adalah langsung ke lapangan, bentuk KBMA, ajak kita ajari klasikal, selesai bentuk lagi KBMA, 2 periode selesai kan? Asal kita mau 2 periode selesai. Selanjutnya tinggal kita jagain SD kelas 6, SMP kelas 3, SMA kelas 3. Tiap tahun LPGI kerjasama. Tangsel kemarin datang ke SMP berapa begitu saya lihat di berita. Datang ke kepala sekolah, Pak, kami mau mengajari secara klasikal. Mengapa kita tanda tangan MOU dengan perguruan tinggi akademisi? Kita prihatin mahasiswa di perguruan tinggi terbesar. Saya nggak sebut namanya. 91% gak iso maca Quran. Ya Allah, mana yang hafal Quran? Saya mulia karena hafal Quran. Kata Nabi, kata malaikat, lu mikirin diri lu sendiri. Yang nggak pada bisa baca Quran nanti menuntut, ya Allah, dia hanya hafal sendiri. Ada pesantren juga hanya untuk orang-orang kaya. Pesantren semakin banyak, mengapa yang belum bisa baca Quran banyak? Kita tidak boleh membuli. Mereka sudah berjuang mendidik dengan caranya. Kita berjuang dengan cara kita untuk mengentaskan duta aksara Al-Quran dengan satu modalnya, jangan mudah kecewa. Cuman itu modalnya. Kalau mudah kecewa antara pengurus sama pengurus gara-gara nggak setuju, nah perjuangan kita Al-Quran. Organisasi kita bukan organisasi penggalangan bahasa, bukan. Kita bercita-cita sakaratul maut tersenyum mendapatkan syafaat Al-Quran, titik. Siapa tahu ibadah kita ternyata ditolak. Siapa tahu haji kita ternyata ditolak. Satu yang kita andalkan,
syafaat Al-Quran tidak gugur pahalanya. Coba bayangkan kalau ada 10 orang yang bisa membaca Al-Quran, kita meninggal mengalir selamanya. Istrimu yang cantik gak bakalan mau mendampingimu di dalam kubur. Suamimu yang ganteng tidak akan mau. Nunya angan dikubur teh naos Quran. Quran, Pak. Kalau tadinya kita mendengar kuburan itu setiap hari teriak, Anda akan masuk ke dalam kubur sendirian. Carilah teman untuk mendampingimu. Kata kubur, siapa yang mendampingi? Al-Quran. Berjuang di LPQ bertujuan mendapatkan sahabat di alam kubur sampai ke akhirat. Titik. Nggak ada duit, Allah yang memberi. Yang penting dengan niat itu Allah memberikan perhatian dengan caranya. Hakul yakin. Kenapa tidak terjadi? Kita tidak yakin. Segala sesuatu jadi apabila imannya yakin. Contoh yang mudah. Saya punya tetangga anak kecil 10 tahun yang beli rokok. Wah, nggak mau. Kayak kuburan di depan tuh. Saya tulis kertas. Dasar borong kokok. Lipat-lipat. Ya, yang bukan. Kalau ada yang bunyi kerosak, udah lebarin. Dia yakin karena yakin. Ngedidiknya. Betul. Keyakinan itu penting. Kalau kita di LPQ yakin bisa menggerakkan, bisa mengentaskan duta aksara Al-Quran, inayah dari Allah itu jangan bergerak sesuai kehendak, jalani aja hidup ini sesuai kehendak Allah. Kita bertemu hari ini, apa dulu kita waktu kecil pernah ketemu? Begini cara Allah mempertemukan kita agar diberikan syafaat Al-Quran. Kita lanjut. Urutannya seperti itu. Aktual, yang dimaksud aktual, penyampaian sebelum kepada materi tajwid, disampaikan dulu materi-materinya. Termasuk ada pengenalan ab, aj. Sebutkan ini kolkolah. Apa itu kolkolah? Memantulkan suara ab, aj, ad. Karena mereka sudah tahu ini sukun. Tapi huruf yang ini harus mantulkan suara. Kemudian al-qamariyatu, alhamdu. Coba rasakan nanti ketika ibu bapak berhadapan dengan saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, tidak mengenal huruf. Pas begitu ketemu halaman 27 di bawah alhamdu, al-adlu, al-fitratu, rasanya keringat itu terbalas. Alhamdulillah yang diajari sudah bisa baca. Nikmatnya lain. Rasakan bedanya dibanding dengan mengajarkan anak-anak yang di masjid, di musola, dengan mengajari mereka yang tidak punya kesempatan, yang preman, yang pengangguran, dikumpulkan kemudian bisa ngaji. Nikmatnya beda. Kalau kata janda Indramayu mah, gua sama janda tapi rasanya beda katanya. Woi, sedap. Kata orang Indramayu bukan kata saya. Biar tilas asal raos. Mohon maaf. Nah, kemudian juga halaman 28 khoi kamana mang khoer. Dari awal kita betulin khoi. Ghaibun, bedakan wau sukun. Nah ini dengan klasikal itu ternyata lebih cepat daripada diajari satu persatu. Bapak mah lihat khoirun ditulis di bawahnya fathah sebelumnya khoi bukan khoe. Kemudian khou bukan khau. La haula wala quwata la haula. Dan selanjutnya bacalah dengan suara keras dan jelas, jangan malu dan jangan takut salah. Kasih motivasi. Yang membuat peserta ragu-ragu mengucapkan takut salah, teriak paling belakang salah, dibully. Kita kasih motivasi, Ma,
Jangan takut salah, namanya juga belajar. Jangan dibully. Dasar anak memang pendul ya. Ke rumah para anak kampung sama kerupuk. Jangan dibully begitu, kita dekati. Yang penting kalau peserta suaranya sudah keluar, yakin klasikal berhasil. Lanjut. Ini mulai halaman 30 sebagai pengantar kepada ilmu tajwid di juz 2. Kita kenalkan bacaan panjang. Dibaca ba, bi, bu. Nah, yang ini yang sampingnya ini dibaca panjang. Bedakan nada yang panjang dan yang pendek. Kasih nada. Ba, bi, bu. Yang panjang dilantunkan. Yang pendek biasa akan terbedakan dengan sendirinya karena peserta terbawa oleh nada. Abaka, abika, abuka. Bapak yang panjang-panjang suaranya dilengkungkan, diayun. Coba sama-sama. Abaka, abika, abuka. Lanjut. Abaka, abika. Lanjut. Muslimuna, muslimina. Halaman 31. Da dibaca panjang pendek, Ma. Pendek. Kenapa? Enggak ada alif berdiri. Pokoknya, Ma, kalau yang berdiri pasti Panjang. Yang sampingnya dibaca panjang pendek, panjang. Dibacanya gimana? Da. Kasih nada. Coba bedakan. Kalau kita ngajarkan biasa da. Nanti ketika membaca Pak Baliut bercampur. Tapi kalau dikasih nada dia ingat, oh ini panjang. Da. Apakah nanti alhamdulillahirabbil alamin? Apakah akan begitu? Tidak dijamin. Tetap bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita menggunakan bayati ke depan. Nada datar tinggi, datar rendah, tinggi, datar rendah. Sekarang kita mengenalkan bacaan panjang yang pendek, kasih nada. Da. Yo sebelahnya, Ma. Kita panjang, kita awali kita dulu. Lihat, Ma, halaman 31. Da. Lanjutkan, Ma. Da. Lanjutkan yang kencang. Ya. Pentingnya memberikan nada dalam bacaan panjang agar peserta langsung spontan. Oh ini panjang. Nah, Mbak coba telepon si Aki. Panjang nama panjang. Setiap yang panjang kasih nada. Sama juga halaman 32. Kita sebutkan. Lihat halaman 32. Mana bukunya? Pastikan si emak betul-betul melihat yang dibaca. Jangan mengikuti ucapan kita matanya kemana-mana. Perhatikan betul-betul. Halaman 32. Lihat, halaman 32. Bi. Lanjutkan, Ma. Bi. Mengapa dibaca panjang, Ma? Kasroh sebelum huruf ya, sukun dibaca panjang 2 harokat, disebut matobi'i. Tidak perlu dari awal, sukun dari awal juga kenalkan ini matobi'i. Boleh dikenalkan pas yang kedua. Ini disebut matobi'i.
Dibacanya 2 harokat. Apa itu 2 harokat? 2 ketukan. Abi. Kemudian maaf lupa tadi terlewat halaman 31 di tengah di bawah ini ada tulisan dibaca lebih panjang. Bukan bermaksud untuk dijelaskan ini adalah mad, bukan. Yang kita fokuskan apabila mereka melihat tanda baca di atas alif dibacanya lebih panjang dari 2 harokat. Ulama sufaha'u tidak perlu dijelaskan ini mad wajib muttasil. Yang penting kita kasih aba-aba apabila ada tanda di atasnya, karena peserta jangankan membedakan 2 kalimat. Baca Quran aja belum bisa, huruf aja belum bisa. Mana yang 1 kalimat, mana yang 2 kalimat. Nanti ada di juz 2 penjelasannya. Lanjutkan halaman 32 dan 33 sama juga baina. Kita di sini mencontohkan Jibrilu, Mikailu, Israfilu. Ceritakan sambil mereka istirahat teriak-teriak, malaikat Israfil itu pencabut nyawa. Kata Rasul, nyawa dicabut itu bagaikan kulit. Nenek bisa. Bagaikan disayat-sayat, nyeri nak kebayang mah. Rasulullah langsung boleh bercerita, memberikan motivasi. Kalau ada yang tidak mau keluar suaranya, ngasih motivasinya jangan gimana sih, mau ngaji apa enggak ini? Angkat dong suaranya. Bukan begitu. Dosa bisa dihilangkan dengan perbuatan baik. Tidak perlu keluarkan hadisnya. Emak berbuat jelek sekarang, berbuat baiklah maka terhapus. Suara emak yang dijadikan untuk membentak suami-suami mbak, suami-suami emak, hapus dosanya dengan sekarang ayo teriak ngaji, itu akan hapus. Kurang balik, ya Allah, suara kami yang dulu digunakan untuk membentak tetangga kami, suami kami, hapuskanlah ya Allah dengan teriak-teriak saya ngaji hari ini. Kebenaran sama ibu-ibunya. Jadi ngasih motivasinya zaman sekarang ini tersinggung sedikit dengan berdoa. Ya Allah, apabila suara-suara kami dulu digunakan untuk membentak, menghardik orang, dosanya sangat luar biasa besar, maka dengan teriakan suara kami saat ini mengaji, hapuskanlah ya Allah. Amin ma, amin. Kurang kencang ma. Dipacu suaranya. Kuncinya peserta keluar suaranya dizamin, bukan dijamin, dizamin pasti bisa. Tapi kalau peserta bacanya kita aja yang dengernya pengen pacu suaranya, karena di situ keberhasilan mengajarkan secara fasikal. Demikian juga kau dan lain sebagainya. Ini sebagai pengantar. Halaman 37. Pengenalan bacaan panjang. Kalau istilahnya kita mansilah qawmilah. Pokoknya asal ada baris berdiri di atas, ini fathahnya berdiri, dibaca panjang 2 harokat. Kenapa di bawah panjang? Karena ada yang berdiri di bawah, pengalih di panjang. Tetap kasih nada, bedakan yang panjang dan yang pendek. Beda rasanya.
selanjutnya penjelasan di bawah bidinillahi wa ma fil ardi. Coba perhatikan, tanpa kita menjelaskan ternyata peserta cerdas dengan sendirinya apabila, catatannya penting, apabila peserta belajarnya keluar suara. Kecerdasannya terpacu dengan teriak-teriak dengan suara kencang. Ayo mak, mumpung di sini teriak-teriak. Di rumah mama tipu bantu tetangga. Ayo mumpung di sini. Selanjutnya di sini halaman 38. Nah, ini yang saya maksudkan tadinya al-mu'minu yang baris bawah ini usolli fardhu dhuhri makmuman. Sekarang diganti alimun. Alimun membedakan. Akan sangat terasa nikmat ketika peserta membaca fa'alam annahu la ilaha illallah. Bagaimana kalau ada yang illallah? Biarkan, kita belum belajar lafzul jalalah. Kalau terus-terusan kita coba lidahnya keluarin Allah, Allah, masya Allah, itu jelema. Biarkan dulu. Yang penting dia mengucapkan illallah. Nanti pelan-pelan. Masya Allah. Demikian selanjutnya termasuk bacaan-bacaan tahiyat, sehingga di juz pertama ini pengenalan huruf, harokatil huruf, makhorijul huruf bersambung disajikan dalam satu paket materi dari halaman 1 sampai halaman 22. Dari halaman 22 sampai halaman 40 materi pengantar untuk membelajar juz 2 yaitu tajwid. Hari kedua nanti apa tercapai yang ini? Di hari pertama dari jam 8 sampai jam 4 sore tercapai. Apa iya? Buktikan. Ojo jarene. Buktikan. Jangan mengaku sebagai penggerak pengentas kita aksara Al-Quran kalau cuma koar doang. Ayo ngaji. Ibda binafsik. Coba bentuk satu KBMA. Gak usah banyak-banyak, 15 orang, 10 orang. Ajari teriak-teriak. Kasih makan ternikmat, terenak. Jangan kayak yang di sekarang. Enak tapi kan ya? Sembelih, kambing. Ternyata kalau datang ke desa-desa itu masya Allah banyak yang terketuk hatinya. Contohnya yang Bu Jubaida dan Indramayu itu dia yang nanggung nyembelih kambing. Karena saya bilang, Bu, ini klasikan ini tidak boleh dipungut biaya. Jamaah suaranya akan dipacu, sajikan makanan yang paling enak. Pagi jam 8 sampai jam 11. Ayo istirahat, makan dulu. Harus paras tangan, jangan nasi bok. Kalau nasi bok, lu kenyang, nggak kenyang segitu jatah lu. Tapi kalau paras manan, waduh, apa semua masuk. Kasih makanan yang ternikmat. Apalagi harus diamplop begini. Amin. Lanjut. Itulah yang dimaksud dengan pembelajaran secara klasikal. Sekilas saja sampai jam 12 ada waktu jam berapa? 8. Insya Allah acara penutupan dihadiri oleh Pak Dirjen Pendis melalui PD Kontren. Karena kita di bidang pembinaan Al-Quran, jadi Subdit PD Kontren kemarin sudah telepon, insya Allah beliau yang hadir untuk menutup. Di hari Minggu masih mau hadir memperhatikan. Mereka itu bangga dengan gerakan kita yang ingin membantu pemerintah dalam mengentaskan buta aksara Al-Quran. Perhatian mereka sudah sangat baik, tinggal kita tunjukkan keseriusan di daerah. Sekedar gambaran selanjutnya, target pencapaian metode Islam ini adalah
hasanah yaitu surat Al-Muluk. Silakan dalam kitab Ibnu Katsir atau Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, di mana surat Al-Muluk ini peserta bisa membaca, gurunya boyo hafal, jangan hanya Yasin saja. Iqra'u, bacalah Yasin, karena Yasin itu bisa mempermudah yang sulit dan bisa mengampuni si mayit. Tapi surat Al-Muluk ini disebut surat Al-Munjiyah, penyelamat. Buka di dalam beberapa kitab, ada seorang zani mudnik, pendosa, tetapi di dunianya dia sering membaca surat Al-Muluk dan bahkan hafal. Pada saat masuk ke dalam kubur, kemudian ja'a malaka, ini datang dua malaikat sesuai SOP. Apabila si jenazah ini banyak dosa, harus dirindu. Tetapi fatajas sama riyahun karyahil abyad, kemudian tiba-tiba berwujud kumpul segumpal awan berwarna putih. Malaikat, ini ngapain? Nah, kan gua mau pakai SOP. Dia banyak dosanya, tapi ingat Kak, gua surat Al-Muluk kalamullah la yamassuhu illa mutahharun, saya firman Allah. Ya tapi ini banyak dosanya, tapi gua ada di orang ini, di kepalanya orang ini. Lu nyentuh orang ini sama dengan nyentuh gua. Nah terus gimana? Ya hormati dong gue. Buat apa saya jadi kalamullah kalau tidak dihormati? Begitu pembelaan surat Al-Muluk. Makanya guru-guru jangan hanya Yasin saja yang hafal. Tabaroklah, hafalkan, karena itu sudah mutlak menjadi Al-Waqi'ah, Ar-Rahman. Tetapi yang akan terbawa langsung menjadi penyelamat adalah surat Al-Muluk. Sehingga targetnya mengapa metode Islam? Targetnya bisa membaca surat Al-Muluk menjadi penyelamat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Baca Waqi'ah dari Rawamerta ke Johar itu baca Waqi'ah 41 kali. Tujuannya, karena di depan ini kita mau transaksi bisnis, sehingga yang dibaca adalah Al-Quran digunakan untuk menutupi kebutuhan duniawi. Al-Muluk, Masya Allah. Ibu, kalau suami ibu kasar atau apa, bacakan surat Al-Muluk, yakin mati. Lanjut, kemudian halaman 1 Al-Gunna, pengenalannya sudah sangat mudah. Gunna tidak perlu pakai kaidah tajwid. Wa gunna miman summa nun dan suddida, enggak perlu. Mari kita buka kitab tajwid, tidak perlu. Gunna adalah nun dan suku dan mim yang bertasdid, ditahan 2 harokat. Qul a'udzu birabbin nas ini sudah pada hafal. Bahkan kadang-kadang saya ngalamin pada saat, ini sore mau makan, udah nanti tahlilan aja. Berkesana. Hafal Qul a'udzu birabbin nas walaupun nggak bisa baca Al-Quran karena sering tahlilan. Jadi surat ini sudah umum. Kita jelaskan Qul a'udzu birabbin nas. Mereka sudah hafal. Kita pertegas, makanya kita tempatkan di halaman pertama pengenalan guna. Kemudian halaman 2 idhar, idgham, ikhfa, ikhfa. Huruf huruf idgham, huruf idhar. Apabila ada nun sukun, silahkan dijelaskan dan harus hafal. Apa huruf idhar? Hamzah, ain, ha, waw, idgham. Huruf idgham. Nah ini yang huruf ikhfa yang banyak. Dulu kita belajar Sikda sana, Mabjadasa, Sudwat sama Tutoliban, Cipitukom, tidak perlu pakai itu. Tatajada, Tajasasa, Soto, Toto, Makokan.
tata jada raja sasa soto todo pakoka. Sama-sama. Tata jada raja sasa soto todo pakoka. Tata jada raja sasa soto todo. Huruf ini tersusun dari mulai ta, ta, ja, dan mereka sudah hafal. Abata, ta, ja, ho, ja, ja, roja, sasa, soto, angkot, pako. Aki-aki sama dede-dede udah tua kagak bisa nyanyi. Kalau mati murid terkali. Kemudian selanjutnya ini materi-materi yang sifatnya pengenalan hal tajwid mengenai wakof dan lain sebagainya. Kemudian juga contoh wakof, contoh di dalam ada nunul wikoya dan lain sebagainya. Itu nanti digarap diperdalam dalam taksir. Halaman 17, 14 huruf muqatta'ah terdapat pada 29 awal surat a, ha, ro dan lain sebagainya. Di sini sudah jelas alif lam mim. Huruf pertama dibaca 1 harokat, huruf kedua dan ketiga 6 harokat. Sudah bisa baca, jadi sudah gampang untuk memberikan pembelajaran secara klasikal. Tidak perlu dulu dipertambah dengan wah ini ada lam ujungnya mim bertemu dengan mim, ini adalah idgham harus 2 harokat. Tidak perlu dulu, praktekkan saja alif lam tidak perlu dulu secara detail. Yang penting peserta tidak membaca alama termasuk permasalahan IPA. Kemarin saya sampai diketawain di Cirebon. IPA itu kan mensamarkan lidahnya nempel ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Man kamana hayam kuring. Itu Pak, sebenarnya bukan mang. Mang lidahnya tempel ke atas. Mang kamana hayam kuring. Termasuk tanda-tanda wakof, termasuk juga qul huwallahu ahadun illahus samad. Halaman 27 kita kenakan nunul wikoya ada di sini. Muhammadin alladzi Muhammadinil ini disebut nunul wikoya. Dan selanjutnya termasuk halaman 36 ini banyak sekali ayat ghalibah yang juga diajarkan kepada para peserta. Saya sisipkan di halaman 38 ini ada ayat 7. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Bapak bawa handphone, coba dibuka di aplikasinya Lapli, punten tampilkan Lapli. Ada aplikasi Lapli.
Coba Google ya, di Google-nya. Kalau nggak di Play Store, dilihat di Play Store. Lakdi. Nah, yang kuotanya habis minta panitia. WP, bisa di WP. WP gede bang. Tulis Lakdi, L-A Lakdi. Kalian dua yang pertama satu. Nah, klik yang paling